Halo semua The Clients, balik lagi masih di Detektif Astral, mengawal misterius dengan acara khusus. Ini adalah perjalanan kita ke Daitu di Gunung Padang. Kemarin kayak kurang puas ya Bro Will, kurang puas ya kan, sampai kurang puasnya bulu hidung Bro Willy masih keluar. Lupa potong. Kenapa lu mesti kesini ya fokusnya? Sama ya? gue juga lu lihat tuh. Iya tapi lu masih mending. Oke, bentar. Dah. Itu menghilangkan secara astral. Jadi kita hari ini mau mencoba ATI ya, langsung di lokasi. Sekalian lebih dalam lagi, in-deep ya, in-deep lagi untuk mengetahui tentang, mungkin lebih detail tentang Gunung Padang gitu kan. Karena kemarin cuma 2 jam dan kondisinya hujan. Alhamdulillah kondisinya hari ini cerah ya. Panasnya sih lumayan, tapi mendung tapi nggak terlalu cerah sih. Ya kita doain aja semoga nanti nggak hujan ya. Ya. Jadi pas ATI kita nggak keganggu. Tapi kita mau meneliti lebih dalam aja. So ikutin perjalanan Detektif Astral Gunung Padang Part 2. Let's go. Ngedaki lagi. Yuk semangat. Walaupun kaki sudah lecet tetap jalan. Ayo Bow, ayo. Kita udah di sini. Kita udah di sini. Masih di bawah. Coba lihat. Tuh lihat deh. Lihat mukanya cengar-cengir kayak orang bener. Gue kebanyakan beribadah. Jadinya stamina gue kurang Ibadah bagus. apa nih? Malam Jumat. Tapi emang pas malam Jumat gak sih? Iya sih. Capek guys. Let's go ke atas, start lagi. Kemarin gue sempat bilang kan guys bahwa ada vision seperti ini tanah, ini batunya kayak gitu. Yang gue rasa kok kayaknya nggak mungkin ya. Masa sih seperti itu? Tapi itulah vision. Nah, di pohon ini, sekarang kamera ke sini. Ya, I'm not arkeolog teman-teman, dan gue bukan ahli biologi ataupun apa ya, geografi gitu kan. Ngelihat dari usianya aja nih, pohon usianya sih udah lama banget ya. Mungkin 100-an tahun. I don't know kalau mencapai hampir 1000, gue nggak tahu. Tapi yang aneh adalah batu-batu yang di sini pasti ada penjelasan ilmiahnya. Tetapi gimana caranya batu ini kayak tembus dari pohon gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang tahu sih. Tetapi ini cukup aneh bagi gue yang nggak ngerti ilmu bumi. Ya pemikiran sederhana gue, ya ini mungkin karena pergeseran tanah atau bagaimana. Jadi batunya kayak, you know, yang kayak gitu. But semoga nanti ada yang komen. Ya guys, jadi tadi gue coba ngebor pakai energi istilahnya untuk ngelihat vision di bawah. Yang dipercayakan katanya ada rongga nih. Gue memang melihat yang pertama airnya banyak banget kuantitinya. Jadi kesannya bahwa ini sangat basah dan tidak kering. Terus kok gue melihat ada beberapa makhluk melata ya. Nah itu yang gue nggak yakin fisikal atau astral, masih diteliti. Tapi kayaknya ada kehidupan deh di bawah sini. Segitu dulu. Terus yang gue lihat juga bener Mas Wil. Pas kemarin gue lihat, tapi gue ngerasa kayak biasa aja. Tapi pas gue pikir kayak mungkin jin ular biasa lah gitu kan. Tapi pas pulang gue mikir, di piramid Gunung Padang itu ada wanita ular. Ya, di Machu Picchu lo inget gak? Ya. Wanita ular. Ya. Piramid Giza, wanita ular Medusa, inget gak? Yang kepalanya diituin si Aileen. Why selalu dia berada di bawah, posisinya selalu berada di bawah piramid. Machu Picchu juga kan. Nah, ya ini agak lu selamatin. Baru sadar gue, iya. Ya kan? Iya bener ya. Baru sadar. Itu gue pikir. Kayak sebuah gitu. pola gitu. Iya gak sih? Karena bisa aja memang jin untuk kapasitas mereka, gue rasa memang untuk ngejaga sih. Kalau gue rasa untuk memang penjaga yang di bawah piramid tersebut. Tapi mungkin lebih rahasia, ada rahasia-rahasia lagi sih kalau gue rasa. Selalu
Selalu kayak gitu. Pantesan. Kayak template ya. Iya. Kayak ada apa antara ular dengan piramid Iya, gitu ya? Kayak feng shui-nya orang dulu kali. Kita ngomong Medusa lah. Soalnya kamu bukan Medusa ya, apa Tapi sih? yang di piramid sama Machu Picchu selalu deket air. Iya. Juga air. Ada. Iya sih. Gitu. Jadi gini, guys. Di sini. Jadi kemarin yang nggak masuk kamera itu kan kita ngobrol sama tour guide yang ada di sini kan. Jadi di tahun dia itu udah nemenin tour guide ini dari tahun 1983 sampai 2016 ya kan. Nah di 2000 berapa gue lupa, dia bilang ini pernah dibor tuh, lebih tepatnya di situ tuh guys. Nah di situ pernah dibor sampai kedalaman 40 meter. 40 ya? 40 meter. 40 meter, tapi di ketinggian berapa belas ya kalau nggak salah ya? 20 apa berapa belas sih gue lupa. Total tinggi 40 meter. 40 meter. Tapi pas di tembak secara apa tuh? Water pressure. Water pressure tuh nggak tahu deh ukurannya berapa. Lupa ya katanya Lupa. sih. Dan intinya dia menemukan batu, intinya dari ke bawah semua tuh batu semua yang persis sama kayak di bawah ini, semuanya batu isinya. Tapi ada satu titik di mana jadi kayak air itu malah kayak merembes. Dan hampir 2 jam baru ada kayak baru naik lagi si waternya itu kan. Dan kalau dari alatnya dari arkeolog itu monitornya ya, monitor kayak frekuensi mungkin ya, itu ada biru-biru gitu lah. Biru-biru itu menandakan ada ruang kosong katanya. Nah ruang kosongnya itu misalkan nih ngebor jam 12, tiba-tiba titik koordinatnya berubah, tandanya si ruang kosong itu berpindah. Nah jadi ada kayak moving room gitu loh di bawah sini. Dan itu tadi masuk ke arah si Willy tadi bilang tuh, terus disambar sama Bang Adam tentang memang ya di Machu Picchu pun kita menemukan kayak rongga kosong juga kan. Iya. Yang sempit, piramid Giza yang manusia nggak bisa lewatin, ya nggak? Betul. Kayak jadi Kalau sih, template. kalau bentuk piramid itu memang harus ada ruang kosongnya untuk menyalurkan energi or something, ada fisikanya. Tapi kenapa harus ular? Makhluk astralnya. Nah, itu belum tahu itu. Biasanya gue rasa dia punya kapasitas yang memang ya gue nggak tahu ya, makanya ada tugas-tugas tertentu untuk kapasitas seperti mereka ngejaga atau ngelindungi atau memang apa. Kita jawab nanti pas ATI mungkin ya. Kita ke bawah kan. Maksudnya kita ATI. Guys, gue ngeliat hal lain tadi. Kayaknya gue halu deh. Gue ngeliat kayak kristal, Bo. Padahal kalau di Discovery atau National Geographic, di kedalaman bumi yang ada kristalnya gitu kan nggak pernah ditemuin di Asia atau Indonesia ya. Ini gue nemuin di bawah. Apa gue salah ya? Dan bentuknya kristal kayak putih-putih gitu. Ada di belahan dunia lain ada, tapi gue nggak expect masa di sini ada sih. Coba lagi ya. Dan itu nggak jauh-jauh dari genangan air, gue nggak tahu kenapa. Guys, kemarin kan aku sempet bicara ya sama Kak Willy kan barengan sama sosok yang ada di sana. Nah, katanya kan kalau orang pinter atau mungkin orang yang punya kemampuan bisa ngelihat itu katanya banyak kan yang ngeliat macan gitu ya atau harimau. Tapi sebenarnya gitu yang memang menunggu di situ tuh adalah sosok yang kemarin. Cuman ya tadi tuh aku sempat nggak dengar pembicaraan. Jadi kayak ada kayaknya orang yang bisa juga dia pengunjung lah ya datang ke sini. Terus bener dong kayak katanya sosok yang ada di sana, si pengunjung itu juga ngelihat harimau guys. Ya berarti valid sih udah. Oke guys, tadi tuh aku sempat meditasi di sini. Nah, pas aku meditasi, aku dapet 3 vision. Jadi yang pertama itu vision peperangan. Tapi areanya nggak tahu di mana. Tapi yang jelas sih harusnya sih bukan di sini ya. Yang kedua, aku dapet vision pantai. Terus udah gitu ada sunsetnya gitu. Nah, yang ketiga itu visionnya adalah tempat ini. Tempat kayak ada gunungnya ya, bener-bener kayak beginilah ya vision ini, tapi terang gitu yang aku lihat gitu. Nah sebenarnya ya aslinya ya, tapi ini kan harus buka alas kaki. Aslinya di bawah sana itu ada satu pohon kayak tunggal gitu ya. Itu cakep banget sih pemandangannya. Nah apakah vision ini akan nanti berhubungan dengan ATI? Ya who knows kan, kita lihat aja nanti. See you. Halo semuanya, The Clients. Dan sekarang kita udah ngumpul berlima ya. Dengan keterbatasan, jadi awalnya itu kita memang buat konten ini tuh sebenarnya mau buat vlog doang ya. Gak
cara pikir sebersit pun kita pengen ATI di lokasi. Karena rencananya di bulan depan di Juli baru kita maksudnya pengen datang ke sini lagi, tapi ternyata kita ngambil kesimpulan kayak cukup aja sekali kesini ya. Kita udah dapat datanya juga. Maksudnya kayaknya cukup 2 hari kita konten di sini, bukan konten sih, penelitian di sini, dan kita harus ATI langsung di sini. Kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak? Bang, jelasin Bang. Kenapa harus ATI di sini itu karena kita harus menembus ke bangunan yang paling dasar, yang paling bawah tanah ini. Karena kalau kita main di bangunan permukaan atas, cuman kebanyakan memori aja dan informasinya terbatas. Gitu. Jadi kita harus menembus ke bawah nih ATI, bawah tanah. Itu sih supaya kita bisa mengungkap banyak informasi-informasi yang ada di sini. Gitu. Jadi intinya nanti akan kita buat konten satu lagi di studio ya. Lebih ke arah mendetailkan apa yang kita temukan lebih perinci. Tapi gue yakin kalian pasti mau sih. Kapan lagi ATI on the spot, langsung location. Oke? Untuk menembus lapisan ke pertama ya. Ini kalau nggak salah lapis 3 ya. Lapis 3. Lapis 3. Iya. Lapis 3 itu berdasarkan era nggak sih Bang? Era berdasarkan era. Tapi kita nggak tahu era siapa nih, pada zaman apa. Ini kalau nggak salah nih lapis 3 ini lapis 3 kan ya? Layer pertama lah ibaratnya. Oh, layer ya. Layer pertama. Itu tadi itu kata 5.000 kan, 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, terus yang layer kedua itu kalau nggak salah 12 sampai 14.000 ya kan. Nah, layer ketiga sampai 22.000 sebelum Masehi. Oke, jadi yang ada di sini layer pertama dong ya kalau gitu ya? Iya. Oke, Lapisan atas dulu ya pertama. lapisan atas. Ini 5.000 sebelum Masehi. Ya, untuk mencapai itu poinnya adalah sebenarnya basicnya dulu Bang ya. Yang lo temukan ini adalah perkampungan jin ya kalau gitu ya dulu ya. Apa tempat ritualnya? Ritualnya bangsa jin sebelum manusia. Sebelum manusia ada. Ya, jadi tempat ibadah atau tempat yang berhubungan dengan spiritual, tapi bukan tempat tinggal ya. Nah, tempat tinggal gue rasa berapa kilo dari sini. Makanya kita keterbatasan informasi tentang ngebedah bangsa jin karena ini bukan tempat tinggal mereka sebenarnya, Bang. Gitu. Jadi kita pasti cuman mendapatkan informasi aktivitas. Tidak lebih dari aktivitas gitu. Oke, ada yang mau nambahin lagi guys? Langsung ATI aja. Kita langsung aja ya untuk coba mencari lagi sampai tembus lapis ketiga kalau gitu. Layer ketiga ya. Pada zaman 14.000 sebelum ya. 22.000 sebelum. Buset, 22.000 tahun cuy. Berat nih kayaknya nih. Karena kalau nggak salah di konten-konten sebelumnya yang gue lihat di konten-kontennya YouTuber lainnya kayak Om Hao ya kan, KTJ pernah kesini. Om Hao itu nembusnya terakhir tuh paling mentok 10.500 sampai 12.000 ya. Kayaknya sih. Kalau yang gue tahu di kontennya. Ya, kita coba deh, ini lebih berat kalau kayak gitu. So, langsung aja kita mulai untuk Astral Traveling Investigation. Tapi gue out kamera, gue akan di belakang aja biar kalian fokus kepada tim DA saja. Terus ada yang ngechat, yes, nggak ada bow infrared. Kan suaranya tetap ada ya. Ada sih. Ya udah, so let's go. Oke guys, langsung aja sebelum kita mulai berdoa dulu, mungkin ada yang mimpin. Oke, kita doa menurut kepercayaan masing-masing masing-masing teman-teman dan kita semua. Ya, kita semua teman. Oke. Doa dimulai. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin ATI menelusuri 10.000 sampai 20.000 tahun ke belakang apa yang terjadi dengan Gunung Padang dan aktivitas apa saja yang ada di dalam sini. Ya Tuhan, tolonglah sertai kami agar proses ATI kami lancar. Dan untuk teman-teman yang menonton di rumah, semoga juga tetap dapat perlindungan-Mu. Amin. Amin. Kita mau gimana nih, Dam? Pecah di sini aja rohnya atau gimana? Kita pecah dulu, nyampe-nya di mana kita nggak tahu. Gue sih rencana jadi bisa kepecah kita real time dulu, kita ke bawah nih. Oh, real time dulu. Real time ke bawah. Jadi kita ngempur sedalam-dalamnya. Iya. Jadi nanti baru memori. Baru kita mikirin pas di situ. Tujuannya kemana pun kita juga belum tahu kan di bawah. Iya, gitu aja ya. Apapun yang kelihatan aja ya. Iya. Ya udah. Oke. Oke, siap. Bentar. Kayaknya kurang terang itu, gua terangin. Nah, emang gua lagi pengen ngelap kepala aja. So it's time for Astral Traveling Investigation. Let's go guys. Berangkat ya. Yuk. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah kami dari semua manipulasi dan energi jahat iblis dan jin terkutuk.
udah sampai. Gue punya feeling kita akan ngelihat yang berbeda-beda nih. Tergantung kedalaman dan apa yang dilihat. Gak, gue sedataran sama lo kok Mas Wil. Gue ngeliat lo kok. Tapi gue ngelihat kayak ada batu-batu kristal ya. Di sebelah mana? Oh iya. Kalian di gua di bawah apa gimana? Di bawah tanah. Di bawah ya? Di bawah Iya. tanah. Lu tahu bebatuan kristal kan, Dam? Kristal tau. Itu di depan gue kayak bebatuan kristal. Gue lihat kok. Tempat kita berpijak agak becek. Iya, agak becek. Oke. Bawa apa? Kok becek tanah bawa tanah ke air gitu loh. Ini Bang, yang gede, gue Bang. lihat tadi. Gue curiga air ini ada unsur air laut. Tapi ada mata air memang Mas Wil di sini. Ada. Kayak kedengeran kayak ada suara Iya. air gitu Iya loh. bener, ada Iya nggak sih? tetesan air. Ada. Aku dengar. Ada mata air sih di sini. Tes gitu. Dan ini gelap banget sih. Mau masuk ruangan di depan kita Mas Wil tuh gelap banget. Emang ada ruangan sih Bang di sini. Aku udah di dalam ruangannya sih. Anyway. Ini kalian di layer berapa guys? Nggak Iya. tahu nih. Nggak tahu. Feeling gue layer 3 sih. Maksudnya di lapisan bawah ini. Paling bawah. Oh crap. Lihat deh di dinding itu kayak ada lukisan-lukisan prasejarah sih. Ini real time kalian? Real time. Ini kayak kalau di film-film tuh yang manusia prasejarah purba gitu kan gambar-gambar di dinding kan. Oh, Gua ngeliat gitu di relief, dinding. relief. Ada relief nggak, Dam? Ada. Gambarannya apa ya? Guys, Orang hunting binatang. kayaknya Ini bukan orang sih. Atau apa? aku ke tempat lain deh. Lu di mana Jess? Jadi aku tuh kayak ada gua gitu ya. Ada pasirnya. Bener sih, air laut memang. Terus udah gitu aku jalan. Terus tiba-tiba aku keluar di pantai. Lu jauh banget dari sini kayaknya. Di memori Iya. atau di mana? Nggak tahu ya. Kok it Kok seems rasanya like kayak di real planet time? lain sih? Iya, gini ya. Aku lihat ada gua. Guanya memang gelap, tapi ada cahaya matahari yang nerangin. Terus udah gitu, kaki aku juga berjalannya di atas pasir. Tapi ada air laut gitu, dan aku coba keluar ujung-ujungnya laut. Are you sure itu masih di tata surya kita? I guess iya. Soalnya kerasanya kayak agak jauh kamu, Jess. Iya, aku merasa juga kok aku jauh gitu. Gue ngeliat simbol. Simbolnya apa ini yang disebut omega ya? Jadi bentuknya kayak, gue gambarin aja. Simpul, terus tanda tambah di bawah. Itu simbol apa tuh? Zidane atau Bob? Apa? Ada kayak lingkaran, terus ini tanda tambah. Kayak salib, tapi yang bagian atasnya bukan segini. Piramid itu. Itu apa? Piramid itu loh. Kunci yang Gue ngeliat piramid simbol itu. bukan sih? Kunci keyhole itu namanya. Ya gue ngeliat simbol itu di yang bawah banget. Eksistensi si wanita ular tuh ada sih di sekitar kita Mas Wil. Terus barusan ada kelelawar keluar dari gua itu gitu. Kok aku sendirian ya di sini? Dan kemarin katanya ada pertambangan di sini ya. Gua siapa yang ngomong? Enggak, gua ngomong. Kayak ada pertambangan di sini. Real time di sini, pertambangan. Iya, di sekitar sini. Kayak Koko kemarin ada ya gue. Kakak ke drone sama tempat kamu terus sih, Jess. Iya kan? Bener kan? Lautannya lautan terbuka kan? Iya, lautan terbuka. Pasirnya putih kan? Putih. Aduh, kok kakak agak bimbang ya itu antara tata surya kita atau bukan ya? Iya, tapi ujung-ujungnya ke situ. Nggak tahu kenapa. Real time, Jess. Kayaknya real time karena siang. Lo tau gak, Bo? Jesslyn kan ngomong gitu. Tapi kayak di vision gue tuh ada numpuk dua informasi. Satu, Jesslyn di yang pantai depannya begitu dan pasirnya putih. At the same time ada vision bahwa Jesslyn tuh di tata surya lain. Jadi gue masih bingung nih. Tapi memang aku belum lihat ada manusia sih di sini. Tapi bagus banget sih. Itu pergi ke dimensi kali ya Jess ya. Gitu ya. Kalau kalian merasa sih. Iya. Bro Will, lu Iya. lihat simbolnya ini nggak? Boleh buka mata dulu mungkin, balik dulu. Ini bukan? Yes, that's it. Mesir itu. Ini Mesir. Holy crap. Ini guys, simbol ini. Ini planet kita bukan sih, Kak Will? I told you. Tapi damai banget Mau loh. kakak temenin? Yuk, temenin. Kalian masuk dimensi ya kalau gitu ya? Gue pecah dulu ya. Bantuin Jesslyn. Takutnya Jesslyn kenapa-kenapa. Aileen, kamu oke? Aku lagi ngeliat reliefnya. Tadi Oke. aku bingung deh, itu kan ruang kosong.
Tapi kenapa kayak ada guci kayak dari tanah liat gitu ya? Tapi taruh di pojokan ada salah satu ruangan. Aku nyasar ke situ tadi. Kayak Itu guci gitu sih. Tapi dari tanah liat ya, bukan dari keramik. Kayak agak coklat gitu warnanya. Ditaruh di pojokan ruangan. Gue rasa memang banyak peninggalan sih di bawahnya masih. Peninggalan, Iya. Prasasti. Kita ngomong prasasti kali ya. relik. Relik. Kenapa Bro Will? sorry gue boleh ngomong ya, tapi kan gue harus nggak boleh motong. Jess, Yes. tahu nggak kenapa abstraknya kayak kamu berasa di planet lain? Kenapa? It's because kayaknya kamu nembus waktu deh. Itu kayak abstraknya kakak dapat vision kayak belasan ribu tahun lalu kamu. Jadi kayak you were in the geographical spot di mana everything has just about to begin. I see. Kayak semuanya baru mulai. Ada nggak abstrak itu? Kayak semua Iya, baru akan dimulai. Karena di sini ya, aku nggak ada lihat manusia. Kamu nembus memori itu. Terus udah gitu aku juga nggak ada ngelihat bangunan. Cuman Tanaman gua- udah ada. Tanaman udah ada, cuman ada gua. Terus udah gitu ya ada kayak stalaktit stalagmit gitulah ya. Gua. Terus udah gitu aku jalan terus tuh. Ini. Jesslyn dalamnya- dikasih clue guys. Iya. Kalau kita mau nembus waktu sampai belasan ribu tahun lalu, kayaknya kita harus follow Jesslyn deh. Jesslyn nembus memori soalnya. Mau ke situ dulu. Bentar, Gimana? aku masih baca reliefnya. Suara bulat aja, mau gimana? Bentar, aku masih baca reliefnya. Aku masih Ya penasaran. udah gini deh. 2 Sial. menit. 2 Oke, menit. 2 menit. Kok ATI di sini sedikit lebih ngedrain ya? Lumayan. Apa gara-gara kita lagi capek, kurang tidur? Tapi aku berasa kayak pas datang ke sini ya. Maksudnya pas datang ke dimensi itu ya. Tempat itu. Iya, ke tempat itu aku kayak bersatu dengan alam gitu. Berasanya kayak begitu, kayak bener-bener kayak pure. Nature, Iya. power, Heeh. nature energy. Aku nggak lihat ada gadget gitu. Aku juga nggak lihat ada miswe gitu Ya pokoknya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Miswe, boleh banget dong promosiin kita. Nih, sebelum gua ke tempat Mas Willy, Eli mau cerita dulu nggak? Lebih ini yang aku lihat reliefnya tentang kehidupan pada masa itu sih. Kemarin Kak Adam bilang ya yang anak itu ya. Anak apa? Jadi aku ada ngeliat vision ini. Aku keinget sama film Avatar guys. Jadi ada momen yang siapa sih nama ininya si Jack ya. Jack sama siapa yang satu lagi pasangannya? Sulis. Sully ya. Heeh. Ya itu kan intinya punya anak kan. Sempat dipersembahin gini kan. Di gambar relief itu ada. Nitira. Iya, ada di gambar kayak begitu. Jadi kayak ngangkat bayi. Tapi bukan untuk persembahan ya. Bukan untuk dipersembahkan, kayak sejenis syukuran sama kayak diberkati gitu lah. Di gambar itu ada. Ada kayak gambar begini. Jadi bener Ya, kata lu Bang ya? diukir gitu sih. Bener. Jadi tempat ini, Gunung Padang ini adalah tempat syukurannya ya? Iya, jadi kayak ada jadi kan di zaman dulu nih, kalau kalau zaman sekarang kan kalau kita syukuran tuh bisa di rumah kan. Kalau di zaman dulu itu nggak bisa ternyata. Lebih ke tempatnya langsung ke pusat peribadatan Bang. Gitu. Guys, oke, Aileen dulu. Oh, sorry. Nggak apa-apa, Aileen dulu. Ini dari budaya mana ya? Sebenarnya udah common sih. Cuman kayak ada pemimpin yang berdiri, terus kayak orangnya kayak Anjali gitu. Anjali. Kayak Anjali begitu, kayak cuman Anjali. Jadi ada 2 orang, bukan 2 orang sih. Jadi gambarnya ada satu sosok pemimpin yang lagi begini kayak ngeberkatin orang. Terus ada orang yang nunduk itu Panas banget kan? lagi berlutut sama Anjali gitu. Itu kayaknya ada pemberkatan gitu deh. Pernikahan kayak gitu. Tapi ini bukan ke arah pernikahan. Aku nggak tahu ini maksudnya apa. Laki-laki sih. Di gambarnya kayaknya lebih ke arah laki-laki. Dan sistem imigrasi pertanian ternyata udah ada zaman ini. Guys, Bro Willy kenapa tuh guys? Iya, di gambar. Aman gak Mas Wil? Hurry up. Ini visionnya parah banget Oke, soalnya. terakhir Yaudah, nih. lanjut. Di bawah tanah emang ada ruang bawah tanah plus banyak ular asli ya. Itu aja sih. Oke, Jadi saya sarang ular. Udah, yuk kita Oke. pindah yuk. kita ke Bro Willy. Oke. Beware, panasnya gila banget. Kayak matahari ngebakar kita. Oke. Emang pindah dimensi sih ini. Fuck, panas banget Jesslyn, kamu nggak berasa kayak kebakar. Kesana ya, Bo ya. Kesana kayak matahari tuh lebih dekat dari yang seharusnya. Iya dong, Iya. pasti dong. Kan pergerakan tata surya. Panas banget gila. Ini di mana? Ya? Berlindung dalam gua aja, dalam gua. Gue harus ngurangin energi.
Guys, tadi ya aku tiba-tiba ngeliat ada rombongan. Ini loh, aku mukanya manusia, orang gitu. Kulitnya agak tan, tapi nggak yang hitam banget. Terus udah gitu, dia punya itunya kayak begini, kayak pakai kayak raja gitu, tapi kayak yang Mesir gitu. Apa sih yang begini itu namanya apa sih, yang kayak Sphinx gitu? Oh, kayak Iya. ya kayak rambut-rambutan palsu lah. Iya, kayak rambut tapi yang begini warnanya emas Yang gitu. kayak Sphinx ya. Iya, Kamu masih di timeline yang sama atau agak jump? Kayaknya timeline yang sama sih, nggak tahu juga. Tapi pokoknya aku tiba-tiba ngelihat mereka ada datang ke pantai itu. Orang atau bukan? Nggak jelas. Nggak jelas karena ininya emas gitu. Jangan-jangan jin lagi. Soalnya gue ngeliat kayak ada peri sih di sini. Gila, what the hell is wrong dengan mataharinya ya? Jadi gini Bo, kayak gue nggak tahu ini timeline kapan ya. Either mungkin di planet bumi yang Jaslyn lihat, tapi matahari tuh kok kayak lebih deket ke bumi dari yang seharusnya. Lu kalau manusia hidup di dimensi yang Jaslyn lihat sekarang, mati sih pasti sih. Tapi emang Sesek nggak ada, nafasnya. nggak berasa ada orang sih di sini. Ya kecuali yang itu, yang tadi yang aku lihat. Gue ragu ini memori sih. Ini dimensi nih. Gue ragu ini memori. Ini dimensi, Bang. Dimensi. Dimensi apa Bang? Dam. Gue gak tau. Kayak kalau dibilang memori kayak aktivitasnya terlalu real kalau gue rasa. Air laut pun panas loh Jess. Panas. Iya gak? Kalau memori lo yakin berasa. Aneh gak sih? Terlalu ini kan. Tapi Sampai ini sekarang apa aja ya? gue nggak yakin itu planet kita atau bukan. Iya, kenapa kesini ya? Apa yang bisa didapatkan dari sini ya? Ikutin visionnya Jess. Tapi aku lihat itu, Sphinx itu. Dan langitnya pun Di- beda. Lihat you see- gak? Lihat gak? Gue Kenapa? lihat sih. Kakak lihat kalajengking. Iya, ada. Oh crap. Kalau jengking ada. Kalajengking itu Hitam kan kalau jengkingnya. Itu the same kalajengking yang kakak ngeliat di bawah tanah ini. Apa dia berevolusi belasan ribu tahun ya? Bisa Ini jadi. kita udah kemana-mana ini. Ngajengking walau purba sih jatuhnya sih. Ah seriusan? Iya. Udah ada. Ya ada. Itu gue ngeliat tadi dan waktu gue sendirian di sini kan, ya ini sedikit ya teman-teman. Jadi gue waktu itu tadi bilang ke Zidan, di bawah ini gue ngeliat ada satu lapisan tanah merah, terus kristal, terus air laut kan, terus ada makhluk-makhluk melata yang nggak yakin itu jin atau fisikal, dan ada kalajengking. Nah, kayaknya kalajengking itu evolusi ribuan atau belasan ribu tahun dari kalajengking yang Jaslyn lihat ini. Semua masih kayak connecting the dots nih. Guys, ini kayaknya memori deh. Walaupun Iya, setuju. berasanya real time. Gue juga bingung Dam, tapi rasa ya. energinya lebih ke, kalau menurut gue kayaknya lebih ke memori, dimana semuanya diawali gitu kan Jess. Iya, iya. Where Soalnya everything begins gitu kesannya. aku ngeliat ada anjing warna hitam. Dia kurus anjingnya. Kupingnya tuh kayak gini ya. Begini. Kayak caplang gitu ya. Nggak tahu itu caplang nggak sih definisinya. Terus dia ngikutin yang orang yang kayak mirip kayak Sphinx ini dari pantai menuju ke kayaknya kota gitu deh. Fix, itu bukan human, lihat teknologinya. Iya, nah That's not human, terus teknologinya udah lihat. gitu, tadi aku kayak ngeliat, bener ada teknologi. Aku ngeliat dia punya, nggak tahu ya itu apa ya, tapi kayak piramid gitu. Mungkin nih teman-teman nganggapnya kesannya halu banget ya, tapi jujur ini aku berasa real banget gitu. Aileen sama Adam ngeliat nggak? Gue lihat, tapi Iya. masih kayak bias gitu. Gak apa-apa. Agak- Mending kita nggak usah mikirin memori atau dimensi, tapi ikutin aja dulu. Kita mau ke kota. Agak jauh sih dari jarak aku sih. Itu teknologinya itu bukan human sih kalau Bukan. assuming ini. Dan cek di sejarah deh, apakah planet bumi pernah matahari berada lebih dekat daripada yang sekarang gitu? Gue pernah dengar. Di Emang sejarah, panas banget sih. gila ini parasnya nggak masuk akal sih. Air laut aja sampai kayak ada sedikit-sedikit asap gitu loh, saking panasnya. Seharusnya kalau makin lama ya, maksudnya makin lampau ya, makin jauh dari matahari. Seharusnya. Logikanya ya. Makanya ini masih teman-teman masih serba connecting the dots. Apakah ini karena tata di surya pantai. kita, atau karena di pantai, atau karena memori, we still do not know. Tapi kalau kalajengking yang tadi itu kalajengking bumi, Jess. Iya, kalajengking bumi. Dan ada hubungannya dengan yang revolusi belasan ribu tahun yang gue lihat di bawah ini nih. Tapi di bawah posisinya tanah. kalian tetap di Gunung Padang.
Gua ada di Memory Jesslyn. Bukan, yang Kita di semua pantai udah di itu. Memory Jesslyn. Satu tempat. Satu daerah lah ya. Tau gak sih tadi kayak kesannya tuh dia tuh kayak ngomong ke bawahannya ya. Pas aku cek by batin ya, kayak ayo bangun piramid kayak gitu. Bang, apa yang lu lihat lagi juga bang? Jelasin Gue bang. masih ngeliat kondisi aja gitu. Coba gue mau Belum menemukan titik terang gitu loh. Betul. Ada Mama Eileen. Ini zaman dimana lihat ke arah kanan jam 1 atau jam 2 ya. Itu gunung meletus ya. Kayak ada lavanya gitu, muntah gitu. Gunung Merapi. Kayak berapi Nggak gitu. tahu gunung apa, berapi. tapi definitely gunung eruption sih. Lihat nggak? Gunung aktif. Guys, Eileen. apa kita mau Ini coba? daerah mana ya? Aku bingung arah nih. Aku ada di ini di mana? Guys, Ini era apa ya? Iya, Bukan Jess. manusia sih. iya, Iya. gede ya badannya cukup gede. Bukan manusia sih ini. Heeh, yang modelnya kayak mirip kayak Sphinx gitu kan. Mukanya? Dia badannya tuh kayak gimana ya? Mirip kayak manusia, tapi agak bingung ini tuh manusia apa bukan. Soalnya- Humanoid. Iya, Humanoid. humanoid. Heeh. Mukanya kayak Bukan anjing. manusia ya? Bukan Kayak manusia apa? berasanya. Matanya yang gede gitu ya, yang kayak terbungkus membran lapisan gitu ya? Atau gimana? Kalau aku lihat sih agak sipit matanya. Dia Tapi jadi- yang kau lihat itu yang apa sih Pakai goggles atau? yang ikut di belakangnya dia. Hah. Yang kayak apa sih prajurit-prajuritnya iya kayak Gue gitu. takutnya ini extraterrestrial, bro. Iya. Di Feeling planet gua- bumi. Betul. Sebelum itu, Sebelum zaman I don't know apapun itu di bumi. kalian bisa aja komunikasi. Tapi kayaknya dia nggak sadar ada kita deh. Sadar nggak sih? Nggak kompatibel, gue belum kompatibel. Dari tadi dia nggak ada Iya. sadar kehadiran kita sih. Nggak ada. Tandanya Aku memori sih kali nggak ya? Sadar. Nggak kompatibel gue. Tapi kayak bias banget ya. Biasanya gimana? Bias tuh maksudnya apa sih bang? Antara memori dan real time itu loh bang. Nah, Ya kan tadi doa Jesslyn kan kami mau menembus lebih dari 20.000 tahun. Nah visionnya begini sekarang. Visionnya nggak tahu ini berapa puluh ribu tahun lalu. Feeling gue ya, Feeling gue, takutnya ini yang disebut kayak awalnya setelah masa pencairan es, di mana bumi menjadi lebih panas kan. Tapi ada yang nggak masuk logikanya, mataharinya lebih deket dikit. Secara ilmu perbintangan mungkin nggak terjadi, tapi itu yang gue rasain. Bingung gue. Itu gunung berapinya di kanan aktif sih itu sih. Guys, perasaan aku doang atau emang kaumnya mereka pinter ya? Pinter banget. Pinter banget. Karena aku Advance lagi banget. ada ngelihat kayak ini kan agak di atas ya. Aku nggak tahu ini gimana sih. Dia kayak ada satu orang kayak ini apa namanya arsitek gitu ya. Dia kayak nunjuk ke situ terus kayak sambil ngitung-ngitung gitu, ngitung terus kayak kasih tahu orang sebelahnya kayak supervisor gitu. Tapi aku nggak ngerti apaan maksudnya. Jadi ingat kerajaan humanoid. Kayaknya ya, ini memori tempatnya nggak jauh dari sini karena kalajengking yang sama itu sudah berevolusi jadi seperti ini. Bisa aja di binatang yang beda sih, tapi it's the same kalajengking. Dan dari awannya juga kayak bumi kan? Iya. Dari awannya. Pantesan tadi gue kayak kecampur-campur kok kayak tata surya lain karena ada energi ekstraterestrial itu, makanya gue kayak bias ke distract gitu loh. Guys, dia menuju ke kota nih. Kita mau ikutin nggak? Yuk. Kalian di mananya? Di pantai. Oh, ini aku kayaknya agak sedikit nyasar jauh. Kapan lu nggak nyasar ya? Iya juga sih. Tapi lu selalu bener sih ya. Oh gitu ya. Jadi nyasar itu benar. enggak. Tapi kalau udah tanggal gajian benar. Hah. Jadi kita kemana nih? Si kaum itu nggak cocok sama udara bumi aja sih ya. Mereka Iya. pakai protection semua. Di kota itu kok nggak ada bangunan, adanya cuma sejenis kendaraan mereka doang ya. Apakah kesalah coba? Aku lihat kayak pasar gitu loh. Oh emang udah ada manusia? Coba cek. Ada tapi dulu banget ya. Pakai bajunya tuh kayak kemben-kemben gitu guys. That's not human. That's jin kayaknya. Jin. Bener ya Dam ya? Iya, Ini zaman jin kayaknya. What the Emang jadi gini bang, ini memang kita mau masukin frekuensi memori, tapi beda tipis sama real time nanti. Sebenarnya bisa kita masuk ke real time, tipis banget buat kita gitu. Tapi memang kita berfokus lagi di memori ini.
Wah, kalau ini jin ya, Jess. Ini way past 12.000 tahun sih ini. Ini bisa jutaan tahun istilahnya. Ya kita nggak tahu sih, tapi Oh iya, itu kok mukanya orangnya aneh ya. Aneh-aneh. Iya bener, aneh-aneh. Pasti. dan iya sih. cek Tapi berasa nggak sih artikel. guys, jin di sini tuh dia punya kulitnya agak kayak kecoklatan gitu. Agak gelap. Iya beda Agak gelap yang gua Coklat lihat ada memang. krem, ada coklat-coklat gitu loh. Mereka berinteraksi ya sama extraterrestrialnya ya. Iya, kayak udah kenal Wow. gitu loh. Kayak udah kenal gitu loh. Kita memasuki babak baru dalam melihat memori. Kerajaan jin humanoid nih kayaknya. Kayak humanoid semua nih kebanyakan gue lihat. Iya, humanoid bener. Iya. Makanya kayak orang kan dari Iya, jauh. kayak orang. Oh iya, ada piramid ya di dekat pasar situ ya. Ada yang dibangun ya. Guys yang bilang piramid yang kita lihat ini Ini tanah yang kita Gunung injek Padang lagi. jangan-jangan. Jangan-jangan Bisa nggak tahu jadi tapi- loh. Besarnya kayak gimana besarnya piramidnya? Shit. Nggak segede gunung, nggak segede piramid Giza ya. Heeh. Segede inilah Gunung Padang kalau pas gua takarin. Coba guys, bener nggak? Gue ngeliat sesuatu di pasar itu. Mereka lagi berinteraksi. Terus ada piramid yang nggak tahu Gunung Padang atau bukan ya. Piramid itu dibuat dengan tujuan menstabilkan sesuatu. Sesuatunya apa gue nggak tahu, Bow. Mungkin medan energi atau apa. Yang fungsinya bukan untuk si jin, karena jin kan makhluk organik bumi kan. Untuk si extraterrestrial. Jadi kayaknya piramid itu dibuat sebagai bentuk. Gue balik nih, misalnya kita human suatu saat udah advance ya, Bow ya. Terus kita ke planet lain, kita butuh atmosfer yang kondusif kan, Bow. Ada oksigen kan. Nah, kita manusia bikin sebuah device yang mendukung itu semua. Tapi bukan untuk si penduduk planet itu, buat kita. Nah, logikanya dibalik itu yang gue lihat. Apa dari dulu piramid itu for extraterrestrial ya? Coba bantu gue deh guys. Itu piramid yang udah ada itu, nggak tahu Gunung Padang atau bukan ya. Si jinnya sama si extraterrestrial kan ngobrol kan. Piramid itu tuh kayak berfungsi menstabilkan sesuatu. Coba cek deh, bener nggak? Ada energinya kan? Nah, tapi energi itu berfungsi untuk membuat suasana yang kondusif untuk aliennya. Tapi beda Mas Wil, kayak bukan Gunung Padang yang ini, dia Bukan ya? lancip yang ini nih. Iya, ini lancip Iya, bener. makanya lancip nih. Tapi itu piramid sih definitely. Iya, Piramid. Dan nggak begitu gede memang. Heeh. Apa ya Lebih fungsi? kecil dari ini sih kalau gua lihat sih. Iya, Kayak betul. lebih kecil dari ini deh. Iya, Kalau dari pasar itu lebih kecil sih kelihatannya sih. Semakin gua meyakini bahwa di atas 50% piramid berhubungan dengan extraterrestrial sih. Tidak bisa serta-merta kubu kiri doang gitu. I see. Mau nanya dong, itu di piramidnya ada penjaga ya? Pasti. Saya bukan kuncen di sini, Mbak. Enggak, piramid yang Saya kalian lihat di memori. Belum ke sana sih, gue masih di pasar. Pasarnya nggak Cuma ngeliat sepanas dari di jauh. pantai ya, Jess? Enggak. Aduh, Apa itu barusan? Hah? Tawon ya? Hubungannya sama Gunung Padang apa ini, bingung kita. Cukup gak, Bang? Kita kelarin di studio. Mau lanjut lagi? Ke real time aja sih, ke bawahnya itu kalau kalian lebih dapat Ya itu ya tadi. balik ke real time aja. Oke, balik ke yang tempat makhluk ular dan kunci Iya. apa Mesir itu. Balik, Jess. Banyak punya. Gue di tempat becekan yang kristal tadi. Tapi guys, berasa nggak sih benangnya? Kok ada ya di bawah? Kayak di bawah Gunung Padang ini sama yang tadi vision yang kita lihat kok kayaknya ada benang ya? Selain kalajengking. Iya. Ada benang. Ada. Cewek ini agak agresif sih, cewek ular ini. Kita udah balik ke real time ya. Mungkin lo bisa komunikasi kali Jess sama si Dia ngancem. cewek ini, cewek ular ini. Kita nyebutnya apa sih? Medusa atau apa sih? Medusa. Kok dia agak rese ya? Maksudnya nggak terlalu baik. Agresif, gitu. kan? Iya. Gue boleh ngomong? Boleh. Dia ngancem. Kalian kalau ngapa-ngapain, aku goyangin tanah ini. Ya udah silakan. Ayo. Mungkin dipikir kita ketimpa batu, kelar kali. Oh iya, kita dilemparin batu ya. Ini kalian di bawahnya nih. Sekarang. Bawah, Di bawah. Nembus ya. nembus. Ruangannya itu udah kalian masukin belum? Aku belum.
beneran kayak hampa udara sih di sini. Manusia Iya. di sini mati sih. Aku malah Jamin gua. lebih suka yang tadi, yang pemandangan tadi, yang di pantai daripada di sini, daripada yang ini. Nggak berudara sama sekali di sini. Iya, ngep. Gila, air becekannya, Bo. Itu walaupun ada unsur air laut, beracun sih. Nggak tahu apa belerang atau apa beracun. Nah, aku juga tadi sempet cium bau belerang. Lu bilang kan gelap gulita ya, Dam ya? Tapi kok dari tadi gue ngeliat ada di suatu corner titik kayak ada terang Ada, iya. kayak Cahaya pensil matahari gitu loh. Iya, betul. Ada itu di mana ya? Ada, itu ada. Jadi mungkin kalau beneran itu di bawah sini, Bo, somewhere di radius 100 meter ini ada lubang kecil banget yang matahari tembus, atau nggak ngerti gue gimana. Tapi gimana cara nyari tahunya? Kan di Google juga dibilang kan ada 4 tempat ruang kosong di sini. Di sini apa di mana? 3 ya? 3. Itu menurut arkeolog. Ya Ruang udah kosongnya tuh ruang yang dibangun apa gimana? pakai alat sonar katanya. Ada 3 ruang Kalau kosong. soal dibangun kayaknya kita nggak tahu. Tapi bisa berpindah koordinat itu loh, yang dibingungin sampai sekarang sama arkeolog yang udah meneliti Gunung Padang. Si jinnya sendiri pun juga bukan di lapisan layer yang tertua, Dam, gue lihat ini. Bukan. Iya. Kayaknya ya, Bo, there's so much history deh di bawah ini. Satu-satu aja tuh kayak ngelihatnya udah bisa 2 video sendiri. Kemarin jin yang di belakang lu apa-apain gua sih? Dikit, Pak. Kenapa emang? Belum dia apa-apain kan ya? Dikit doang, cuma diwawancara doang. Soalnya dia ada gua nggak tahu ini yang kemarin atau yang baru. Yang jelas eksistensi si jin yang kemarin di situ tuh Situ tuh mana? Situ atau di Itu belakang kiri, kita. yang teras 5. Iya, Teras 5, lima. oke. Ini Iya. bukannya Arka ya? Ya Arka, dia juga malah nawarin kita sih. Memang kayak ada unsur kayak nawarin untuk ya udah lu minta sama gua deh gitu loh. Tapi Dia sempat bilang sih, kayak kalian mau, misalnya kalian mau kekayaan, mau apa, tapi dia bilangnya gini, kayak ya saya cuma bisa ngedoain aja gitu. Dia bilang gitu. ada penawaran lah intinya. Penawaran, Iya. transaksi. Iya, tapi gua nggak ngerti ya. Maksudnya penawaran itu ada unsurnya apa nggak ngerti gua. Jadi dia katanya kalau pengen tahu tempat ini ya nanya ke dia. Tapi gua nggak terlalu percaya banget nanya dia juga. Kemarin sebenarnya pas di Kawil coba ngelempar pakai energi positif, dia agak kebakar gitu sih. Berarti kan nggak terlalu stabil apa? Positif. Positif. Gue coba ngebor lebih dalam lagi dikit ya. Gue nggak yakin sih vision gue nih. Soalnya kalau yang rongga kita ngelihat semua fix ya. Kita setujuan itu rongganya emang ada dan ada itu. Ada. Nah, Iya. gue coba ngelihat ke bawah lagi. Kok gue ngelihat kayak setidaknya ada 2. Kalau menurut interpretasi gue itu seperti peti mati atau ya kayak peti mati atau sarkofagus gitu ya. Tapi penutup atasnya tuh kayak lempengan gold, ada tulisannya. Gue tulisannya itu kayaknya bukan hieroglif deh. Tulisannya aneh, nggak tahu apa. Tapi gold. Coba pegang tangan gue semuanya nih. Oke. Gua megang. Ya, 1, 2. Dan boleh tolong cariin nggak bahasa Mesir kayak gimana? Bahasa mesti gambar ay. Apa? Iya, aku lihat simbol tapi Kakak nggak yakin, tapi lihat nggak yang kayak sejenis peti atasnya iya, ada. tutupnya gold. Ada. ada. Itu apa ya? Aku malah ngeliat di gua. Isinya makam. Ini makam deh, bau kayaknya. Jess, ini bahasa Lemurian, simbol bahasa Lemurian. Boleh gue buka mata? Boleh. Iya, lebih kayak gitu Iya, daripada kayak gitu. hieroglif. Lebih kayak Bener. begitu. Kalau gitu, Kayak gitu. di Kang Diki bener dong. Bener. Lebih kayak gitu daripada hieroglif ya. Ini Lemurian. Bentuknya tuh kayak sirkuit listrik itu loh. Lu tahu apa sih elektronik listrik? Apa yang tahu. PCB gitu? Kayak gini gitu kan. Itu bahasa Iya. Mesir ya? Coba boleh. Bukan, Lemurian. Lemurian. Gimana? Lemurian itu loh. Yang dia kayak simbol-simbol gitu memang. Gambar-gambar Heeh. kayak burung. Kayak begini loh teman-teman, kayak papan elektronik PCB, sirkuit Enggak, elektronik kayak tapi gini. itu Lemurian, bukan Mesir. Coba ya Mesir gimana? Makanya Mau gue bilang lihat? juga coba Mesir gimana? Coba. Dia Mesir simbol-simbol juga. Gue percaya energi ya supaya bantu teman-teman di sini.
Wah, draining juga ya. Lumayan. Aku punya feeling kita nggak bisa terlalu lama-lama Sama sih di sih sini. begini. Udah drain sih. Iya, ngep sih di dalam. Nih kalau Mesir kayak gini. Pantat gue ngedrain sih karena batu. Iya, Wah, kenapa? definitely bukan Coba- ini. Coba. Ya udah. Definitely bukan hieroglif. Lebih kayak Lemurian. Gini, Oke. ini abstraknya. Kalau Mesir kan seperti tulisan. Kalau yang di atas makam yang tadi gue lihat Simbol. kayak circuitry. Iya itu tadi Lemurian. Circuitry itu bahasa Indonesianya apa ya? Circuitry itu Ya apa? tadi tulis kayak lebih ke arah kayak wave gitu kan. Yang Tulisannya tuh nyambung semua kayak Iya. jalurnya tuh Emas. sirkuit gitu. Emas kan? Gold, iya. Gold. Yang si Kang apa di Zainal itu dia nemuin kayak di atas batu tuh tulisan seakan-akan kayak sirkuit itu, tapi emas juga, berlapis emas juga. Oke, gua Oke. gua meram lagi konsen lagi ya. Ada videonya ya? Ada video, nanti gua Wow. kasih deh. No, Oke. it's not emas. Emas komposit. Iya. Jadi kayak campuran emas sama logam lain. Lihat deh, Aileen. Emasnya itu kayak ada warna bunglonnya deh. Ini teknologi apa? Ini bukan teknologi human sih, nggak mungkin. Iya sih. Lemurian tuh apa? Extraterrestrial. Bukan bangsa. Bangsa. Nggak tahu ya itu manusia atau itu nggak tahu juga. Jadi Ya, kayak sampai sekarang nggak pernah ada yang tahu itu Sama manusia kayak atau bukan. sama kayak Atlantis gitu kan? Ya, sini Atlantis. Sejelas Atlantis. Tapi itu makam apa Benua ya? yang Gue masih hilang. Benua yang Peradaban hilang. yang hilang. Peradaban yang hilang. Tapi kok bentuk kepalanya beda ya? Iya, Iya. Iya nggak sih? Kayak Makanya. Kayak lonjong tengkorak terus ada gimana sih kayak panjang ke belakang Iya. dikit. Wait, tapi itu kan yang identik dengan yang kaum Mesir. Kepalanya yang panjang. Itu kadang ada yang diyakini ya, yang aku baca. Itu katanya bukan manusia, katanya. Tapi nggak tahu deh bener. Kayak alien versus predator itu bukan sih? Tapi benar memang bukan Iya. manusia. Heeh, bentuk kepalanya. Iya. Ini benar-benar ada hubungannya dengan extraterrestrial sih. Iya juga ya itu. Predator itu tadi gue sempat lihat muka singa ya. itu kita lihat juga kan di apa Bermuda kan, Dam? Iya, Nah, iya, gue jadi inget. Iya kan, Jadi yang di- muka-muka predator iya juga kayak ada juga ya. Menarik ya. Kayak lo tau kan film Predator vs Alien? Mhm. Oh iya juga ya. Baru nggak gue. Gue boleh interpretasi nggak walaupun halu? Apa itu? Ini nanya Bow dulu Silakan, interpretasi ya. silakan. Seakan-akan tulisan di peti atas peti, gila itu boleh gue deskripsiin dulu. Atas peti makamnya tuh rata serata-ratanya kayak anjir, kayak kalau gue sekarang lihat teknologi apa itu yang bisa mulus rata tapi ada tulisannya gitu kan. Kalau nggak salah tulisannya bilang gini, siapapun yang mengerti unlock teknologi ini udah nggak tinggal di bumi katanya. Gitu kira-kira. Makin complicated nih. Ini nggak ada jejak-jejak si L sama sekali bang. Teknologi ini tidak didesain untuk carbon based life katanya. Aku belum nemu L sama sekali sih di sini. Nah, ini nggak ada hubungannya. Tempat beda kayaknya bang. Dia ini balik lagi ini tempat peribadatan spiritual. Kayak gue harus nyari di tempat dia tinggal sih. Oh, dibilang body yang berdasarkan carbon based life terpaksa harus ditinggalkan di planet ini. Tetapi yang ini mah udah detail banget ya. Tetapi yang kesadaran evolving bisa melalui cara ini dan teknologi ini katanya. Tempat di mana kesadaran consciousness itu evolve ke level selanjutnya. Jadi carbon based life itu dianggap primitif kayak kita gini. Ini pokoknya bangsa lain yang benar-benar kita nggak tahu peradabannya sih. Intinya gini, ini lebih halu lagi Bow, tapi gue ngomong aja. Campuran beberapa logam yang mungkin dengan teknologi tertentu dicampur gitu ya Bow ya. Kayak tutupnya peti mati ini, itu akan beresonansi dengan Sambil our keren. body. Gue nggak ngerti maksudnya resonansi apa. Kita mau sampai berapa lama di sini lagi ya? Ngap guys, makanya aku agak udah drain sih. aku udah buka mata. Please tell me. Aduh, jangan bilang dulu pernah ada manusia yang udah mencapai tahap ini. Jadi bener dong teori konspirasi, Bow. Apa tuh? Dan menurut beberapa teori konspirasi atau kontroversial gitu ya, kan dipercaya ada nama extraterrestrial atau alien gitu kan. Ada yang percaya bahwa alien beberapa tidak lain tidak bukan adalah manusia itu sendiri, tapi yang udah advance banget, yang pada masanya akhirnya ngunjungin X planetnya sendiri gitu loh kesannya. Jadi time travel dong maksud lo? Ya nggak tahu, tapi itu kan teori konspirasi. Nah, gue ngelihat tulisan di atas makam itu kayak ada sejenis makna tersirat bahwa kami di tahap ini gitu.
kami tuh manusia atau apa nggak tahu. Oke. Nah, mayat karbon base-nya, bodinya dibiarin di peti ini. Jadi Ada di real time sekarang ada di bawah ini. Apa semoga gua bener deh. Ya Dam ya, itu petinya real time kok di bawah Petinya di bawah real. time. Oke, kita dapat tuh satu tuh. Lu dapat apa lagi, Bang? Tadi kenapa lu, Bang? Ke Destrek aja. Kok aku udah pengen ke Jakarta ya makan kue tel sirem. Gak tahu tiba-tiba merem lagi visionnya kue tel sirem. Itu lapar aja namanya aja. Gitu ya. Gue bingung. Menurut tulisan di atas peti itu, logam-logam tertua di universe itu ada katanya. Dan itu dibentuk untuk salah satu pembentuk peti itu. Ini mesti nanya fisikawan sih, apa ya logam tertua di universe ini, gue nggak tahu. Platinum. I don't know. Maybe mungkin teman-teman kalau ada yang fisikawan bisa kali ya. Mentok nih gue nih. Hai, nemu apa, Hai? Udah capek guys. Ya udah, mau balik yuk. Yuk, ya udah balik. Bro Masih Will, gua semenit, masih kepo? semenit. Oke, nggak apa-apa. Yang lain balik aja. Udah balik sih. Kepo mau kuburan sih. Gue kepo sama kuburannya sih, itu bener sih, diambil sampelnya aja dulu, Bro Will, linknya. Relief itu. Relief-reliefnya. Karena ini bakal nyambung ke Lemurian nih, pembahasan kita ke bangsa Di Lemurian nih. petinya juga ada yang simbol yang lo lihat Mas Wil. Lebih dalam Bang itu Bang. Ada di petinya. Di petinya ada. Ada benar. Ada. Lemurian nih, jangan-jangan ini bener nih. Ini nyasakut paut sama bangsa Lemurian nih. Ada simbol apa tadi yang simbol sihir kan? Ada nih. Kayak ada sebuah informasi gini loh, bahwa kalau ada yang percaya teori Big Bang ya, ini gue bisa salah dan mungkin pasti salah teman-teman semua. Tapi katanya kalau api itu kan bukan matters, bukan material. Api itu chemical reactions dan itu dibuktikan oleh fisika, ya kan? Nah, salah satu ketika Big Bang buar muncrat meledak gitu, logam itu sudah ada katanya dari unsur-unsur logam itu dari awal Big Bang ada. Sedangkan beberapa lain ada yang chemical reaction kayak api atau hasil reaction gitu loh, bukan bahan mentah. Tapi kalau yang logam ini katanya udah ada, gue juga bingung. Udah di luar kemampuan gue ini. I guess kita benar-benar harus buat penelitian lagi sih untuk ini. Dan kayaknya logam ini di berbagai ekstraterestrial ada dipakai katanya. Yang tadi simbol yang lo bilang itu Kawil, namanya simbol Ang. Iya, simbol Ang. Ang. Ada. Dan gue lihat sini simbol Udah yuk, Ang. gue itu juga udah capek. Ada di Mesir. Simbol Ang. Simbol Ang ada di Mesir, Terus ada Ada Lemurian juga ada. Lemurian ada Itu juga. ada juga di Atlantis. Justru netizen yang harus netizen tahu Bang, simbol-simbol di Mesir itu di sini juga ada sebenarnya. Yes, betul. Jadi gue rasa jujur ya bisa aja memang semua peradaban itu berawal dari Indonesia sih. Bisa aja, tapi gue belum tahu. Bahkan di Grand Canyon aja ada Mesir. Ya udah, kita pulang ya. Yuk balik. Berarti memang ada hubungannya sama Mesir ya, dari vision yang di awal tadi sampai sekarang, even bahasanya juga. Makanya aku tanyakan tadi, itu bahasa Mesir bukan sih? Simbol-simbolnya itu loh. Banyak ya. Ternyata iya. Ternyata 11-12 ya, dan ya sama Lemurian ya. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian nih? Kayaknya kurang cukup sih untuk ETI sekarang. Mungkin next bisa lagi di studio. Kesimpulan sementara atau gimana? Kesimpulan yang kalian lihat aja dari ETI kali ini. Dari gue dulu aja ya, biar Kita rangkumin dulu. dari gue teman-teman. Yang lain juga ya nanti. Kesimpulan sementara, mengingat pola-pola yang ada, sepertinya piramid tidak pernah dibuat dengan tujuan untuk human deh. Itu dibuat dengan tujuan untuk makhluk yang bukan bumi. Entah untuk menyesuaikan frekuensi atau apa, tapi untuk sebagai aid, sebagai alat bantu untuk non-human. Kayak antena juga nggak sih? Kayak alat sinyal gitu juga. Nggak ngerti gua, tapi intinya bukan untuk human gitu. Iya ya. Karena kalau dari yang kita dulu Bang, yang kita ke piramid dulu, ingat gak sih? Itu kayak dia tuh kayak beacon gitu kan. Bisa jadi beacon, bisa jadi apa, gue lupa tuh dulu tuh kita nyebutnya portal dimensi lah di sana kan. Sinyalnya ada di sana kan. Iya. Atau kayak tempat Koordinatnya. berlabuh gitu. Atau enggak koordinat juga nggak sih? Koordinat bisa. Jadi kayak menanda gitu. Jadi mereka Iya. kalau mau balik lagi atau apapun ya kayak udah easy aja gitu. Iya, kayak tempat berlabuh gitu ya. Apa? Pelabuhan. Iya, pelabuhan. Sejenis pelabuhan. Iya, sejenis pelabuhan. Adit.
Jujur sih kalau gue sih ya, gue setuju dengan apa yang disampaikan Mas Willy. Karena kalau gue cek berdasarkan bebatuan di Gunung Padang ini dan termasuk di bawah di layar ketiga, di layar pertama ya, di layar pertama gue rasa memang ini struktur baik pun bentuk dari unsur dari batu ini kayak bukan memang dibangun untuk manusia bang, memang untuk bangsa jin atau bangsa Lemurian yang lu bilang. Jadi memang berfungsi untuk yang anatomi tubuh yang berbeda kalau gue rasa. Bukan manusia. Bukan manusia. Tidak didesain untuk human. Ya, Seperti yang lu bilang kemarin ya kalau nggak salah ya. Iya. Lu pengen coba. Jadi Bang Adam tuh kemarin pengen coba iseng guys, pengen coba aktifin. Katanya di sini emang pusat energi kan. Iya. Tapi nggak bisa karena balik lagi anatomi gue berbeda. Jadi konteksnya gini ya. Kalau manusia tuh energi elektronnya sedikit kan. Nah kalau bangsa jin yang gue cek secara anatomi elektronnya tinggi. Nah ini pasti jadi yang bisa memfungsikan energi ini ya bukan manusia berarti, khusus bangsa jin atau Lemurian itu bisa dibilang. Kayak kita bener-bener harus ke Mesir deh someday. Silakan. Baru ke Gunung Padang aja susah nih mengatur dua wanita di sini. Apa wanitanya? Tapi buat kalian yang mau ke sini guys, please hati-hati bermain di frekuensi memori karena terlalu banyak banget memori. Jadi kalian harus benar-benar teliti karena banyak banget memori plus banyak banget manipulasi. Yes. Jadi pelan-pelan kalau kalian Manipulasinya di mana bang? Kalau gue mau tanya bang, Hah? manipulasinya di mana? Ya untuk kalau orang-orang yang nggak beriman main ke sini pasti masuk frekuensinya ke dunia demon. Kalau nggak ya yang konteksnya klinik lah. Klinik kalau nggak klinik itu berhubungan dengan ya dunia begituan lah bang. Goib-goiban lah ya. Goiban lah gitu. TKP. Iya. Jadi banyak frekuensi memori, frekuensi demon, manipulasi banyak banget di sini. Jadi hati-hati. Gitu. Itu sih dari gua. Dari yang lain, Jesslyn, Menarik sih. Aileen siapin ya. Karena Aileen langsung ditembak lama nunggunya. Oke silakan Jess. Iya, jujur menarik sih. Aku juga nggak nyangka ya. Pas dari awal tiba-tiba terdampar di suatu tempat, terus ada hubungannya dengan Mesir karena pakaiannya tuh bener-bener kayak Sphinx. Ya kesimpulannya kita manusia nggak hidup sendirian sih. You are not alone. Yes. You are not alone. Iya. Jadi kalau kita ngerasa diri kita udah paling tahu, ya itu salah besar sih. Dan kita pun juga bisa salah. Yes, kita Terlalu semua di banyak sini rahasia. bisa salah, tapi ya teman-teman tahu bahwa bumi itu bener-bener banyak banget misterinya yang sampai sekarang pun banyak yang masih belum terpecahkan. Dan gue Gitu mau aja nanya, sih. dari all, kan we are not alone. Menurut kalian guys, the highest and the powerful energy is God. God lah. bener Bukan kan? dong. Masih berasa Lah. itu kan? Iya. Aduh. Poinnya di situ guys. Yes. Kedua, Aileen. Oh aku. Ketiga, Bener ya, kita ketiga. nggak pernah salah bang. Iya. Karena di sini di grup kita ada Aileen. Oh gitu. Pasal 1, Aileen selalu benar. Kalau Pasal Aileen 2, berbuat salah, jika Aileen berbuat salah, ingat pasal 1. Aileen selalu benar. Gitu. Jadi ingat, grup DA akan selalu benar karena ada apa? Aileen. yang selalu salah maksud lo. Enak dengernya ya. Aduh. Nah lanjut Aileen. Dari aku ya. Oh itu bener. Belum. Itu udah paling benar, Ay. Oh gitu. Oh gitu. Udah bener kan? Nggak usah ngomong lagi kan? Oh, baper Aileen. Enggak bener kan? Lanjut. Oke, dari aku sebenarnya sedikit tambahan aja. Ini kayaknya mereka itu menguak yang namanya sistem dunia sih, sistem bumi. Jadi bumi itu ada sistemnya sendiri. Dan mereka itu berhasil menguak, makanya kenapa mereka tahu banyak banget. Even tadi pas aku coba meditasi di situ teras 3. Ini teras berapa? Oh, daerah sini ya? Ini teras 4. Ya, teras 3 di situ. Sedikit tambahan aja. Jadi pas aku meditasi di situ, aku ngelihat ke atas itu kan visionnya itu adalah ngelihat apa sih? Rasi bintang. Rasi bintang. Astrologi. Astrologi. Ya, astrologi. Bintang. Nah, terus abis itu dari situ visionnya dan dapat abstraknya itu mereka bisa meramal cuaca. Nah, abis itu kan tadi aku sempat ke belakang
ke Terasima karena di situ ada si Pak Asepnya kan. Nah dia jelasin. Tour guide kita ya guys. Iya tour guide kita, dia bilang, oh iya benar di teras 3 itu yang kamu dapat benar, memang itu memang zaman dulu orang-orang zaman dulu dipercaya bisa meramal cuaca dari rasi bintang. Oh iya iya Sama. iya. Itu yang poin pertama. Kedua aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi aku rasa mereka juga milih tempat posisi ini nggak sembarangan tempat. Jadi ada beberapa tempat itu yang memang sengaja dipilih karena mungkin unsur alamnya lebih baik or something. Dan aku dapat abstrak matahari ada hubungannya dengan elektron yang ada di batu-batu segala dengan gunung ini. Jadi intinya itu kayak menguak sistem bangsa-bangsa jin dulu ya, aku bisa bilang itu memang mereka ngerti banget. Makanya kenapa mereka bisa mengaktifkan banyak hal gitu dan pengetahuannya banyak banget. Intinya gitu. Sama ada hubungannya dengan matahari sih. Aku shock karena harusnya kan biasa bulan, tapi ternyata ada hubungan dengan matahari. Jadi mataharinya itu nggak tahu dia ada hubungannya dengan elektron sama batu-batu ini. Kayaknya ngecas atau apa gitu. Tapi intinya mereka itu menggabungkan unsur alam dan energi alam. Tapi tidak kompatibel dengan analogi kita. Anatomi manusia. Anatomi. Dia anatomi jin bisa. Jin Jadi makanya nggak ataupun berfungsi sama sekali. ekstraterestrial yang entah. Iya, benar banget. Bisa jadi. Oke guys, so ini adalah perjalanan pertama kita sebenarnya untuk yang penelusuran lah ya, anggaplah ya, ke on the spot, terutama ATI on the spot juga langsung di lokasi. Ada yang berbeda nggak sih menurut kalian ketika kita ATI di studio dan on the spot? Ada. Energinya lebih kuat, lebih memori lebih banyak dan Nggak, lebih ngedrain dikit. Karena lebih ngedrain. Karena gue kurang tidur kemarin. Sama satu lagi, Apaan? lebih fun. Iya, aku lebih suka. Jalan-jalan. Sama lebih sakit fun. Lo orang fun duduk di batu ya. Gue batu ini tajam banget ya sini Nanti nih. ini juga tajam dari tadi langsung masuk pantat. Oh my god. Iya. Apalagi yang kalian rasain sih kalau ATI di lokasi? Memorinya banget lebih sih. banyak gak sih? Lebih dapat gak sih? Apa Iya, malah lebih lebih banyak dapet. distraction? Enggak juga sih, Bang. Enggak sih? Heeh. Enak sama. Enak kok. Lebih mudah. Lebih Iya, mudah malah. Lebih mudah. Lebih mudah. Lebih dapat ya frekuensinya ya. Lebih enak. Biasanya kalau dari jauh tuh apa ya? Ada lebih- genjutsunya. Genjutsunya, manipulasinya. Kalau di sini kan lebih kayak gampang. Gitu. Dan satu lagi, kita tuh nggak main handphone. Karena kalau di studio kan kita kan nge-scanningnya dari gambar. Iya benar. Itu kan di netizen kadang-kadang gitu juga, di clients. Itu apaan sih? Bang Adam main telepon mulu, ya kan? Boom, main telepon mulu. Kita itu mencari informasi dari handphone dan scanning kalau yang mereka. Karena harus lihat gambar guys. Tapi Iya. kalau di sini kan kita udah gak butuh gambar lagi kan. Jadi bisa langsung tanpa ada HP gitu. Gitu ya, ini juga jadi, dan sorry banget sebelumnya buat kalian yang nonton, mungkin produksi kita nggak prepare banget ya seadanya, karena kita emang nggak ada niatan bikin konten kayak Yes. gini. Kita penelitian doang. Ini tuh dadakan guys. Jadi hari ini tuh harusnya tuh nggak ada, tapi ini dadakan. Yap, kita tuh sosnya cuma sehari doang ya. Yes. Biasa Sehari. dadakan tuh enak. Dan ya sekali lagi sorry banget buat peralatan yang nggak oke. Dalam artian ya ini kita cuma pakai satu kamera ya. Kali mungkin next time kayaknya kita oke juga kayak gini. Jadi selain penelitian juga mungkin ya sekalian lah kita konten gitu kan. Iya. Jadi peralatannya lebih oke, terus juga audionya lebih oke juga. Ini kita shotgun doang. Karena takutnya kalau kita pakai yang Lavalier. lavalier kita cuma bawa sepasang. Jadi cuma 2. Mesti ganti-gantian susah. Susah. Jadi mendingan gini aja lah. Jadi seadanya aja. But next time it will be lebih nice, lebih better, and ya oke lah. Dan semoga kalian menikmati konten 2 part kita ini. Dan kita akan coba buat konten yang ketiga lagi tentang Gunung Padang. Karena hasil dari sini kita akan coba rangkum dan toto aja ada yang bisa kita lebih boltin lagi ya guys ya. Iya. Jadi tapi di studio bukan di sini. Capek coy. Kali itu aja sih. So terima kasih buat kalian udah pantengin konten kita di Gunung Padang. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Dan mungkin kalian ada rekomendasi tempat lain yang pengen kita telusuri. Kalian bisa rekomendasiin buat kita yang deket Jakarta aja ya. Ini kan Cianjur deket Jakarta ya. Masih bisa, jangan yang luar pulau ataupun ujung-ujung gitu Mungkin kan. misalnya Bandung. Bandung oke lah. Gua Bandung Jepang asik ya kali ya. sih. Iya. Gua Jepang boleh lah Asik gitu sih. kan. Sekali-sekali lah ya kan. Nah kalau gitu so far gitu aja kali ya. Ayo cepetan closingnya, pantatnya udah. Nggak apa-apa, kita lamain lagi. Jadi gimana bro Will? Jadi gini, Aileen itu kemarin Oh gitu. Mimpi, oh iya mimpi look dia. Tapi itu tentang Lucifer gimana bang? Apa yang lu dapat dari sini bang? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Jadi kesimpulannya apa kalau lu lihat? Kalau gue lihat, gue harus cari tempat tinggalnya di sekitar sini. Jadi bukan di posisi sini ya. Ya berkisar berapa kilometer dari sini film gue. Berapa kilometer ya? Iya.
Oke, jadi ini emang tempat peribadahan aja ya? Iya, cuma Oke. aktivitas peribadatan doang. Jadi kayak syukuran gitu. Kita Iya. harus ke arah sana, dan ternyata tadi kita nanya sama tour guide kita di sini, daerah sana adalah dulu ada kerajaan Ada apa, Bang? kerajaan, gue lupa nama kerajaan. Aduh, lu nggak catat ya? Gue juga nggak catat. Pokoknya itulah kerajaan kecil lah. Ya. Ini kan ada di Cianjur juga ada kerajaan kecil, Bang. Iya. Tapi kita nggak tahu kalau zaman dulu bangetnya lagi kayak gimana. So itu aja sih ya. Terima kasih sekali lagi buat The Clients. Jangan lupa like, comment, juga subscribe, dan tolong Dev nggak usah diedit. Jangan lupa beli merchandise kita. Karena gue lagi make yang ini juga. Link ada di bawah, dan sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Salam detektif astral, mengakal misterius dengan cara khusus. Yeay. Yeay, bye-bye. Oke guys, jadi ini gue lagi minta tolong Bang Adam nih. Bang ini katanya adalah ya pada zaman dahulunya lah ya kan, bisa dipakai untuk kaisar-kaisar atau teleport lah ya kan. Entah secara API kalau kata kita, ruhnya doang. Karena membawa angin di sini kan anginnya kenceng. Ataupun juga secara jasmani katanya bisa kayak yang kita ketemu di Machu Picchu, Bang. Nah, kalau yang lu rasa apa nih? Kalau jasmani sih gue belum tahu ya. Tapi secara kita astral projection dalam perpindahan waktu memang iya. Jadi di saat gue mengaktifkan unsur energi supranatural gue, tiba-tiba gue kayak berada di gue di sini bang. Tapi kayak malam siang tuh kayak berganti gitu loh. Cepet banget gitu. Cepet banget. Emang terasa sih kayak enak gitu loh. Kayak gue kayak ngeliat perputaran perputaran siang dan malam. Nah, tinggal gue pilih gue mau kemana sebenarnya gitu. Coba Bang. Ini tempat-tempat ibadah, dan memang bangsa jin juga tarian ibadah spiritualnya emang juga dia nari-nari sih bang. Nari-nari ya, beneran kayak suku-suku pedalaman dalam ibadah loh. Kayak suku-suku pedalaman yang kayak mereka sambil nyanyi sambil loncat-loncat kayak gitu. Mungkin yang lo pengen tahu yang ke arah sana Bang, ke desaan sana, Ya itu sih. yang tempatnya Iya, fix. Lucifer. Lucifer sih bukan di sini, di situ. Lebih gampang ya di sini ya, nggak harus buka kitab astral ya. Nah itu dia. Yang jelas tempat ini memang bisa untuk pergi ke dimensi waktu sebenarnya yang kita inginkan. Gitu. Terus di momen gua ke dimensi, gue juga ke dimensi yang Mas Willy lihat yang ada makam. Nah makam ini pas gua cek bukan makam wanita, sebenarnya makam raja sih. Makam raja pria. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, perawakannya kayak pria deh. Dan dia pemimpin di sini. Makanya mungkin petinya gold. Itu satu. Terus gue juga ngeliat memang ternyata memang Lucifer itu memang lahir di sebelah sana tuh. Kalau hitung-hitungan gue 3-4 kilo dari sini. 3-4 kilo, dan ada memori kayak Lucifer itu pas dilahirin itu memang, jadi ada mungkin keluarganya kali ya, keluarganya ngumpul, terus orang-orang ngumpul gitu, dan dia bilang anak ini diberkahi karena ada simbol Hello-nya. Awal kali simbol Hello itu kali ya, Malaikat kali ya. Jadi Iya. kakak gitu ya. iya, jadi kayak memang kayak gimana sih, baru lahir kayak pada datang terus dia bilang kayak ini anak diberkahi lo gitu loh. Mungkin simbol Hello pertama kali di situ kali ya konsepnya itu. Jadi simbol Hello itu tuh emang di malaikat kayak gitu juga ya? Nah gue Di malaikat ada halu. Biasanya kan digambarin gitu. itu kayak anak memang diberkahi gitu loh. Itu. Tapi kan balik lagi kita tahu pasti kan ada pemicu awalnya bang. Itu kali pemicu awalnya. Apa? Ya simbol Hello itu ya di Lucifer Dia itu masih kecil tuh, masih bayi. masih bayi banget di situ. Nah tapi gue bingung ya, di waktu zamannya Lucifer itu ada cuaca di sebelah sana tuh kayaknya gelap hitam, kayak agak gelap. Gue inget film Lord of the Ring deh, yang sebelah sini ya bagian yang humanoid sama hobbitnya yang bagus, cuacanya sebelah sana tuh kayak hitam. Pernah nonton Lord of the Ring gak bang? Pernah. Nah kayak gitu tuh kondisinya. Masih hidup rukun, suasananya juga enak kok. Terus yang Lucifer lu ngeliat jejak-jejak pas udah dewasanya gak bang? Dia masih kecil tuh. Apa dia langsung kakak tuh
kan. Enggak sih, dia ada konsep ini sih, belajar kayak bela diri gitu loh. Dia anaknya emang kuat banget bang waktu masih kecil. Humanoid kan? Iya, ada konsep kayak saling berantem antara jin gitu, tapi kayak latihan aja. Oh iya. Dan Lucifer tuh selalu menang. Sparringnya. Lucifer tuh selalu menang. Dan di salah satu rumah warga jin sebenarnya ada kitab suci bangsa jin sebenarnya, tapi hurufnya gue nggak tahu. Ada mau tanya nggak? Lucifer pernah datang ke sini gak? Ah benar. Ke Gunung Padang. Nice. Justru dia pencarian jati diri tau gak, waktu dia kecil. Dia pernah ke situ tuh. Kemana? Pernah, ini kan tumpukan bawah. Kita ngomong tumpukan yang paling bawah ya. Yang paling dulu. Dia dulu. pernah di ujung dan dia mengamati proses improvisasi dia mulai berjalan tuh dalam pendewasaan dia gitu. Pencarian jati diri lah kita ngomong. Nah, sama sih konsepnya kayak kita belajar bang. Kayak intuisi tuh masuk begitu aja tuh. Di proses Lucifer itu kayak intuisi tuh udah masuk begitu aja, kayak mengarahkan dia untuk kemana gitu. Dan dia ada intuisi nih waktu dia kecil, umuran SD kalau nggak SMP. Ada ke depan tuh kayak dia bilang gini, akan ada kejadian perang, kebinasaan segala macam gitu. Kayak ada intuisi ramalan gitu loh di pikiran dia. Tapi dia awalnya waktu kecil dia ngerti akan ada perang besar segala macam gitu. Gunung meletus segala macam. Jadi intinya seolah-olah gimana, gue gak ngerti ya. Kalau kondisi ini berarti emang Lucifer tuh memang ditakdirin buat menangani masalah sih bang. Masalah ke depan bangsa jin lah bisa dibilang gitu loh. Kayak memang didedikasi intuisi pengetahuan gitu, tapi pelan-pelan. Gue kan pernah bilang di konten kalau nggak salah, memang ada berapa suku, ada 5 suku kalau nggak salah. Suku humanoid, Nibel, Elf, ada 2 suku lagi, jin laut sama kayak dwarf gitu. Dan setiap suku di bangsa jin zaman dulu memang ada diplomasi. Jadi kayak di saat ini harus berkunjung ke sini dengan membawa ya kayak seserahan gitu loh. Dan selalu konsepnya kayak cinta damai berdamai gitu. Gitu. Si Lucifer termasuk bangsa suku humanoid. Suka humanoid. Tapi jujur ya, kulit mereka tuh agak bingung gua. Ada yang coklat gitu, ada yang kayak bening tapi kayak bukan darah, kayak cairan gitu. Dan mereka memakannya kayaknya mentah deh. Dulu nggak ada masak. Dulu bangsa jin nggak dimasak makannya. Memang mereka makan mentah. Gua nggak tahu proses mereka makan gimana, tapi dia nggak dimasak. Ini mentah, baik daun maupun daging. Jadi kayak pas dia makan sesuatu, gue ngerasa kayak dimasaknya dalam proses pas di tubuhnya dia bang. Kayak pembakarannya itu atau ya pembakaran itu memang terjadi dalam tubuh ya. Oke. Keren banget. Oke guys. Di saat gue pegang kayak gini nih, ini ngisep nih. Gitu loh, ini ngisep. Sama kayak mainin baca kitab astral. Ngerti gak? Kayak tangan gue begitu. Kenapa bang? Kalau lu lihat bang, kenapa alasannya bisa kayak gini bang? Kenapa cuma di batu ini doang? Lu coba pelajari strukturnya deh bang. Extraterrestrial kan? Bukan? Kayak ini teknologinya. Nilai protonnya lebih gede daripada elektronnya kayaknya. Biasanya itu kan kalau kita ngomongin atom, di luar itu kan elektron dulu. Dan elektron lebih banyak daripada proton nih. Tapi kebalikan ini protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Kayak aktif gitu loh di batu ini. 2 itu ya? Iya, entah, nggak ngerti. Boleh bawa pulang nggak sih? Enak bang kalau ada di rumah bang. Tuh kalau megang ini bergetar. Gue nggak tahu kelihatan apa enggak ya dia. Kayak bergetar. Mungkin Mas Willy mau nyobain kali. Dari gue sih cukup. Oke. Aku kan sempat megang batu ini sama batu ini kan. Aku merasa batu ini kayak hidup. Jadi kayak banyak banget nyerap memori dan lain sebagainya, kejadian-kejadian yang ada. Kalau yang ini aku lebih berasa ya bukan hidup sih, lebih ke arah memorinya itu ya di tempat ini doang. Tapi nggak terlalu banyak. Lebih ke arah si memori si batunya itu lebih ke arah oh yaudah ini alam, aku suka.
Ya mungkin agak abstrak tapi begitu. Tapi kalau ini memori semua kejadian yang pernah terjadi di masa lampau ada semua. Salah satunya apa namanya, yang gunung meletus ada. Kan aku sempat ngeradar kan kemarin aku bilang ada gunung meletus di vision aku di sini muncul lagi. Habis itu salah satunya aku sempat nge-trace kenapa tempat ini akhirnya ditinggalkan kan. Kayaknya ini yang paling akhir ya. Aku nggak tahu zamannya sesuai dengan sejarah atau enggak, tapi salah satunya sempat dijajah. Orang-orang sini kayak dijajah sama nggak tahu orang mana. Soalnya kayak ada kesan ada tokoh yang superiornya gitu. Dan mereka itu kayak agak ketakutan, intinya gitu. Sama kayaknya rajanya silih berganti sih. Rajanya tuh suka banget nanyain abstrak mengenai apapun itu politik, sosial, atau enggak apapun itu keputusan-keputusan di situ kayaknya. Oh, meditasinya ya? Di Undakan 5 ya? Bisa meditasi, bisa ya pas lagi diem, nerawang ngeliat ke atas alam gitu. Terus sama satu lagi, ini sedikit memori. Intinya kenapa mereka memilih gunung salah satu tempat untuk apa ya? Untuk melatih spiritual. Karena gunung itu kan posisinya tinggi kan, dataran yang sangat amat tinggi, dan itu bagi pemahaman mereka itu lebih dekat dengan Tuhan karena tinggi. Nah ya kayak gitu sih, baru itu doang yang aku dapat. Oke. Awal hari pertama kita nyentuh batu nggak ada reaksi kayak gini, kayak reaksi menghisap terus kita kayak bergetar baik tangan ataupun badan. Hari pertama. Tapi hari kedua itu bergetar. Jadi gue pikir cuman batu itu aja yang mengkonsepkan memori, menghisap energi kita terus kita bergetar. Tapi hampir semua batu sekarang kayak kita bereaksi gitu. Tapi ada eksistensinya yang kuat, ada eksistensi lemah di situ. Kayak mulai aktif gitu ya. 5 meter doang kuatnya. Yang ini udah lemah. Jadi emang area ini doang ya? Apakah berhubungan dengan makin sore makin malam akan berubah? Yang kata Aileen tadi sampaikan. Dan kata tour guide-nya kita juga. Iya. Kemarin nggak ada matahari, hujan. Apa itu ya? Aku dapat abstraknya matahari itu nge-charge tempat ini dan batu-batunya. Malam berubah lagi nanti. Wow. Don't know. Betul ya fungsi energi matahari dan bulan ya. Coba aja. Ya sih kemarin hujan sih kan kita. Kemarin hujan. Tadi panas sih pas kita kesini sih. Ya, media magnet kalau kena air kan pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan kan, hujan banget kemarin. Jadi ini bukan mistis bang ya, lebih ke arah sains sih. Sains ya. Tapi kita belum tahu karena kita bukan orang fisikawan. Gitu. Kenapa bro Will? Cobain deh, itu the strongest one. Yang ini nih. Iya. Yang ini. Iya, itu betul. Itu lebih kuat lagi. Kayak hampir batunya gerak rasanya. Iya. Sama konsep yang Iya, lebih kuat. Tapi yang penting posisi lo pegang ya bang, gak bisa sembarangan. Zaman dulu tuh Harus kayak gimana? Harus kayak gini nih. Oh. Kalau begini nggak dapat. Oke. Kalau begini dapat. Jadi memang harus kayak full telapak tangan. Besok-besok kalian pada netizen mau ngecek batu ini begini nih konsepnya. Jangan begini. Kalau di Gunung Padang ya? Iya, harus gini. Gitu. Lihat tangan gua bang. Lihat tangan gua bergetar. Perhati. Pokoknya perhatikan posisi kita nanti berdiri, terus pas kita nyentuh batunya. Gitu. Nah, kuncinya di saat kita ngecek batu ini, gak usah mikir gimana caranya, gak usah, kayak kosong aja, pikiran kosong udah.